warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan membahas tentang sholat janazah, bagaimana hukum daripada sholat janazah, bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan sholat janazah, kemudian bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan teknis syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah sholat janazah, kemudian bagaimana juga makanu wukufil imam, bagaimana tempatnya imam ketika menjadi imam di sholat janazah, kemudian bagaimana masbuk ketika sholat jenazah, kemudian ada yang masbuk, kemudian juga bagaimana terkait dengan waktu daripada sholat jenazah, kemudian bagaimana hukumnya sholat di jenazahnya di kuburan setelah dimakamkan di kubur, dan juga bagaimana hukumnya sholat jenazah terhadap orang yang keguguran atau bayi yang belum kelihatan, masih di dalam perut, kemudian apakah dia disolatkan jenazah atau tidak. Baik, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah terkait dengan hukmus sholati alal mayyiti, bagaimana hukum sholat janazah itu sendiri. As-sholatu alal mayyiti ghairis syahidi, sholat janazah selain mati syahid, yang umum bukan mati syahid, itu adalah fardu kifayatin, merupakan hukumnya adalah fardu kifayah bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Jadi kalau sudah ada yang mensolatkan maka gugur kewajiban satu kampung tersebut. Tapi kalau tidak ada yang mensolatkan maka semua kampung tersebut dosa, karena kewajibannya adalah fardu kifayah. Kewajiban sholat janazah adalah fardu kifayah. Iza fa'alaha al-ba'du walau wahidan, apabila ada seseorang walaupun satu orang atau lebih banyak sedikit yang melaksanakan, saqotol ismu anil bakin, maka dosa menjadi gugur daripada yang lain. Tapi kalau tidak ada maka dosa semuanya. Dalil terkait dengan sholat janazah banyak sekali di hadis Nabi Muhammad SAW yang akan kita sebutkan nanti terkait dengan teknis-teknis daripada sholat janazah. Wa qad shalla sahabatu 'alan Nabi SAW, dan sahabat sholat jenazah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Juga di hadis-hadis yang lain yang nanti kita akan sebutkan satu persatu. Kemudian wahia indal hanafiyatu fardun ala kulli muslimin mata illa arba'atin hum, dan sholat jenazah itu merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, mata yang meninggal, illa arba'atin, kecuali 4 golongan. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah wa ba'dul malikiyah, dan pendapat sebagian Imam Malik. Pertama, yang tidak disolatkan itu adalah, yang pertama adalah orang yang al-kabair, orang yang mempunyai dosa besar. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat sebagian ulama Malik, bukan jumhur ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya orang yang berbuat dosa besar maka dia tidak disolatkan, menurut ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Kemudian juga wala yusolli, juga tidak disolatkan juga man qatala nafsahu amdan, ya, ini juga termasuk dosa besar nih. Orang yang bunuh diri juga tidak disolatkan juga. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim.
annahu alaihi salam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata bi rajulin, ada seseorang, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan bi rajulin, ada jenazah qatala nafsahu, yang bunuh diri, dia membunuh dirinya sendiri, kan dosa besar. Falam yusalli alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkannya. Rawahu Muslim an Jabir bin Samroh, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samroh. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Tetapi menurut pendapat jumhur, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan sebagian Malikiyah, tetap disolatkan, disolatkan. Adapun pemahaman hadis yang tadi, yang Muslim itu adalah bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak mensolatkan, tapi falam yusolli alaihi, ia tidak solat aja, kan sunnah. Artinya Nabi menunjukkan ya dulu ala sunniyati, bukan wajib. Takutnya kalau selalu disolatkan oleh Nabi maka wajib hukumnya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika didatangkan seseorang yang bunuh diri, ia tidak solat. Ia tidak solat, bukan berarti tidak boleh mensolatkan menurut pendapatnya jumhur. Tapi memang untuk menunjukkan bahwasanya supaya kalau terus menerus dilakukan, ada sholat jenazah Rasulullah sholat, ada sholat jenazah Rasulullah sholat, kemudian sholat terus, maka nanti pemahamannya takutnya akan menjadi wajib, sehingga kadang-kadang Rasulullah SAW tidak melakukan sholat jenazah. Di antaranya kasus orang yang mati bunuh diri, bunuh diri. Nah, ini yang menjadi pemahaman dari mazhabul jumhur. Jadi kalau misalnya ada orang di masa hidupnya, ia misalnya punya dosa besar, nggak pernah sholat begitu ya, kemudian ya mohon maaf misalnya ia mabuk, kan dosa besar semua itu, pokoknya banyak dosa besar, membunuh, kemudian ia meninggal dan diketahui dia adalah Islam oleh masyarakat itu, ya sudah, menurut pendapat jumhur tadi tetap disolatkan. Adapun urusan dosa, urusan maksiat adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh jumhur. Ya, tadi berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah. Ya, kemudian bagaimana teknis atau tata cara daripada sholat jenazah? Ini ada rukun-rukunnya, kemudian ada sunnah-sunnahnya, dan bagaimana kaifiyatnya, tata caranya. Lissolatil janazati ruknani indal Hanafiyah. Sholat jenazah itu punya dua rukun menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dua rukun itu berarti rukun itu tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah sholatnya. Wa khamsatun indal Malikiyah, dan 5 menurut pendapat Imam Malik. Mazhabnya wa sab'atun indas Syafi'iyah wal Hanabilah, dan 7 menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang paling sedikit ini adalah Imam Abu Hanifah, hanya 2 saja rukunnya. Kalau sudah 2 itu apa? Diri dan takbir 4 kali. Harus diem aja udah. Allahu Akbar, ikut begini. Allahu Akbar, nggak baca apa-apa. Allahu Akbar, sudah sah sholat jenazahnya. Sudah sah sholat jenazahnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Karena Imam Abu Hanifah hanya 2 rukunnya. Apa rukunnya? 2 itu at-takbiratul arba'. Takbir yang 4 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, udah itu. Yang satu lagi adalah al-qiyam, berdiri. Rukunnya adalah berdiri. Sudah itu 2. Jadi kalau sudah 2 dilaksanakan, dia ikut takbir Allahu Akbar, walaupun nggak tahu bacaannya, mungkin baru masuk Islam atau mungkin nggak pernah belajar agama misalnya, atau minim misalnya, nggak tahu bacaan yang kedua itu apa, sholawatnya bagaimana, ya sudah didiam saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut aja begitu, Allahu Akbar. Maka menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah sah dia. Kenapa? Karena rukunnya hanya 2, yaitu takbir yang 4, kemudian al-qiyam, yang kedua adalah qiyam atau berdiri. Adapun yang lainnya adalah masuk ke sunnah dan juga masuk masuk ke syarat, atau masuk ke, di sini namanya disebut dengan wajib. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, rukun dengan wajib itu di bawah daripada rukun. Kalau wajib itu berarti dia, menurut pemahaman Imam Abu Hanifah, wajib itu kalau ditinggalkan tidak masalah.
Artinya kalau pemahaman ulama yang lain namanya disebut dengan sunnah. Yaitu seperti salam marrotaini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu termasuk wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca sholawat, kemudian membaca mendoakan kepada mayit, itu merupakan sunnah saja. Jadi kalau yang wajib itu hanya salam, kemudian kalau yang lainnya hanyalah sunnah. Nah, kemudian yang menariknya, ini yang membedakan antara Imam Abu Hanifah dan yang lainnya adalah di takbir yang pertama. Nah, karena yang mensyaratkan membaca Al-Fatihah itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kan takbir yang pertama itu baca alhamdulillah yang kita tahu di sini biasanya. Nah, itu pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengharuskan bacaan Al-Fatihah termasuk rukun. Makanya ada 7 nanti. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak. Ya sudah, kalau dia diam saja ya sah saja. Diam saja dia sah. Hanya sunnah-sunnahnya saja semuanya. Semua hanya sunnah saja. Kemudian baca sholawat, dia nggak baca sholawat, diam saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salat Ibrahimiyah misalnya, tidak membaca juga tidak masalah karena termasuk sunnah. Kemudian di rakaat yang ketiga dia mendoakan mayit, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu misalnya, dia nggak baca tidak masalah, tetap sah. Kenapa? Karena semuanya adalah merupakan min sunani sholati al janazati, termasuk sunnahnya sholat janazah. Kemudian wayundabu, dan disunnahkan antakuna sufuful musallin salasa. Disunnahkan itu adalah sap janazah ininya, makmumnya itu 3 sap. Tiga sap berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i dan Abu Dawud dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alaihi salata sufufin, barang siapa yang mensolati janazah 3 sap itu, ada 3 sapnya, ghufirallahu, maka akan Allah ampuni mayit yang ada di depan tersebut. Nah, ini yang dijadikan dasar. Jadi kalau sapnya 3 itu dianjurkan sapnya lebih dari 3 atau minimal 3 begitu. Bagaimana kalau 1? Ya namanya juga sunnah. Makanya ini hanya riwayatnya adalah Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i, dan hanya sunnah saja, tidak harus. Walaupun hanya 1, tapi misalnya banyak begitu. Artinya kayak Istiqlal 1 sap tapi banyak banget ya. Tapi kalau ikut daripada hadis ini adalah biasanya dia nggak terlalu jauh, kemudian pindah lagi ke belakang dan lain sebagainya. Kalau memang ruangannya terlalu luas. Tapi tadi berdasarkan hadis tadi, barang siapa yang mensolatkan jenazah tapi ada 3 sapnya, maka ghufirallahu, maka dia akan diampuni si mayit tersebut. Ya, bagaimana kaifiatnya? Ya, kaifiatnya tadi ini kaifiat Imam Abu Hanifah nih ya, ayyarfa al musalli yadaihi, ia angkat ya kedua tangannya sama seperti sholat, dan ini merupakan sunnah juga. Fit takbiratil ula faqat, dia sunnah juga. Tapi dia hanya ngangkat di awal saja, di awal itu ayyarfa al musalli yadaihi fit takbiratil ula faqat, hanya ngangkat di awal saja. Nanti yang kedua tidak ngangkat lagi, Allahu akbar saja, tidak mengangkat tangannya. Wa yad'u ba'daha bidu'a isana, kemudian baru dia membaca selanjutnya summa yusolli ala nabi, kemudian membaca selawat ya, kemudian membaca doa kepada mayit dan seterusnya, kemudian dia salam. Nah, yang keempat ini, takbir yang keempat bisa juga langsung salam, summa yukabbir rabi'ah, kemudian ia takbir Allahu akbar, kemudian langsung salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak ada bacaan yang keempat. Kalau yang bacaan yang keempat kan ada itu biasanya Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi kalau di Abu Hanifah habis Allahu akbar langsung dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangannya di awal saja. Jadi kaifiatnya seperti itu. Seperti itu. Jadi dia angkat tangannya Allahu akbar yang pertama ya. Kemudian di takbir yang selanjutnya dia tidak mengangkat lagi. Pas di takbir yang keempat dia langsung Allahu akbar, kemudian langsung assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang dikemukakan di dalam kitabnya Imam Abu Hanifah Ad-Durrul Mukhtar.
Wa amma mazhabul Malikiyah, sedangkan mazhabnya Imam Malik ya, tambah 5. Jadi kalau Imam Abu Hanifah hanya 2 tadi rukunnya. Rukunnya hanya takbir yang 4, Allahu Akbar, dan juga yang 4 itu kemudian berdiri. Nah, sedangkan Imam Malik 5 dia rukunnya. Fali sholatil janazati indahum khamsuna arkanin. Salat jenazah menurut pendapat Imam Malik ada 5 rukunnya. Ada 5 rukunnya. Nah, di dalam kitabnya Asy-Syarhus Shaghir wa Syarhul Kabir. Yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat. Kenapa sebabnya Imam Abu Hanifah tidak menyertakan niat di dalam rukunnya? Kenapa? Karena menurut pendapat Imam Abu Hanifah beda antara sholat jenazah dengan sholat yang lainnya. Karena sholat yang lainnya apa itu? Dia tidak ada sholat lainnya, ada rukunya, ada sujudnya. Tetapi sholat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Maka tidak perlu niat, dia langsung saja. Kemudian yang penting ada 2 rukun itu sudah sah. Sudah sah. Bahkan tidak disyaratkan, kalau kita baca di kitab-kitab Imam Abu Hanifah tidak disyaratkan mempunyai wudhu dia. Kalau sholat jenazah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur harus punya wudhu. Karena menurut jumhur sholat jenazah sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Sama seperti sholat-sholat maghrib, dia harus punya wudhu, dia bersuci. Kemudian ya sambil berduduk lah seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wudhu. Kenapa sebabnya? Karena kalaupun dia tidak punya wudhu, kemudian dia ikut Allahu Akbar, dia sah sudah sholat jenazahnya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik ada 5 tadi rukunnya. Yang pertama adalah niat sholat jenazah. Dan yang kedua adalah takbir yang keempat. Nah, ini baru sama nih semua jumhur. Semuanya sepakat arba'u takbirat, 4 takbir. 4 takbir. Wasalisuha, dan yang ketiga ad-du'a lil mayyit, doa terhadap jenazah. Nah, ini rukunnya. Jadi Al-Fatihah tidak termasuk rukun dia. Jadi yang paling penting adalah doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang ada doa masyhurnya. Nah, itu Imam Malik mengatakan itu termasuk rukun. Walaisa fis sholati qiraatul Fatihah, dan tidak termasuk rukun membaca Al-Fatihah. Tapi wa minas sunnah, hanya sunnah saja. Ini yang membedakannya. Ini yang membedakannya. Warabi'uha, dan yang keempat adalah taslimatun wahidah. Salam yang pertama. Salam yang pertama, yang wajib, yang rukun itu salam yang pertama. Kalau Imam Abu Hanifah tidak termasuk rukun, tapi menurut Imam Malik dia rukun, tapi yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu dia termasuk rukun. Yujharu bihal imam biqadris tasmi wa nadiba li ghairil imam israruha. Jadi hanya takbir yang pertama saja, yang salam yang pertama saja, Assalamualaikum warahmatullah, dan ini merupakan rukun juga. Dan yang kelima adalah qiyam, berdiri. Selain itu sunnah. Selain itu adalah sunnah, seperti raf'ul yadaini dan semuanya. Raf'ul yadaini semuanya berbeda dengan Imam Abu Hanifah tadi. Kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian membaca sholawat, kemudian selain tadi ya doa kepada mayit itu rukun ya. Doa kepada mayit itu rukun. Sedangkan waqalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang kita lakukan di sini, di Mughnil Muhtaj, di Syirbini dan Al-Muhazzab Imam An-Nawawi. Dan Al-Mughni ini hampir sama. Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Ini hampir sama, ada 7 rukunnya. Yang pertama adalah niat termasuk rukun. Yang kedua adalah arba'u takbirat, 4 takbir. Nah, kenapa sebabnya? Nanti kita lihat hadis-hadisnya ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah di yang pertama.
ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama. Jadi ketika takbir yang pertama Allahu Akbar, dia baca Fatihah harus, karena itu termasuk rukun. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu rukun dia. Kemudian yang keempat, sholawat juga rukun. Sholawat habis takbir yang pertama, takbir yang kedua, Allahu Akbar, sholawat kepada Rasul, itu juga rukun. Sholat Ibrahimiyah ba'da saniyah. Li fi'lis salat was-sahih anna shalah wa tajibu indal hanabilah wa takunu kama fit tasawuf, seperti yang di tasawuf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, namanya sholawat Ibrahimiyah, namanya sholat Ibrahimiyah. Kemudian yang kelima adalah doa khusus buat mayit tersebut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, doa khusus. Kemudian yang keenam adalah salam setelah takbir. Salam setelah takbir, dan salamnya sama seperti salam dua kali itu. Assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Tidak dijelaskan apakah dua-duanya, yang penting dia salam termasuk adalah takbir. Dan sama di sini kagairiha minas sholawat fi kaifiyatihi wa ta'addudihi, sama salamnya dua kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qiyamu in qudira alaihi. Ada kalimat in qudira alaihi, berdiri kalau mampu. Berarti kalau ada yang duduk tidak masalah. Kalau yang lain kan dia harus berdiri, tapi di sini al-qiyamu in qudira alaihi, dia berdiri kalau dia mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah. Kalau dia tidak mampu tidak masalah. Ada yang sakit misalnya, pengen sholat jenazah, kemudian dia duduk nggak bisa diri, maka dia sah tetap, karena rukunnya adalah qiyam. Tapi in qudira alaihi, kalau dia tidak mampu, dia juga harus tidak masalah, walaupun tidak mampu dia julus dan lain sebagainya. Mari kita lihat dalil-dalilnya di sini. Dalil tentang takbir yang empat ini dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbaro alal janazati arba'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir itu terhadap jenazah, salat jenazah arba'an, 4 kali. Wa fi sahih Muslim, di sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Raja Najasi meninggal, ia umumkan ke para sahabatnya, fil yaumil ladzi mata fihi, ketika di hari Raja Najasi meninggal, yuk kita sholat bareng. Faqaraja ilal musalla, ia keluar ke musolla. Nah, ini nanti kita lihat apakah mana yang lebih afdol, musolla atau di lapangan. Maksudnya ini musolla ini maksud di lapangan ya, apa di masjid. Tapi ketika Raja Najasi, nah ini di musolla, dia di lapangan. Wa kabbaro arba'at takbirat, dan ia bertakbir 4 kali. Juga riwayat Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina wa kabbaru arba'an. Di riwayat Ibnu Abbas ini yang nanti terjadi polemik dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah di kuburan ala qabrin ba'da dufina, ketika mayit tersebut sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian Rasulullah sholat di atas tersebut. Wa kabbaru arba'an, dan bertakbir 4 kali. Bertakbir 4 kali. Kemudian tema yang berikutnya adalah makanu wuqufil imam minal janazati, tempat posisi imam ketika sholat jenazah. Nah, ini antara Hanabilah dan Syafi'iyah hampir sama seperti yang kita saksikan di sini, dan Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan Imam Malik. Faqala al-Hanabilah Imam Ahmad bin Faqala al-Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Nah, ini yang pertama Imam Abu Hanifah terlebih dahulu. Yundabu ayyakumal imam bihaza'is sadri mutraqon lirrajuli wal mar'ati. Bahwasanya posisi imam itu mutlak, baik itu laki-laki maupun perempuan, berada di dada.
di dada si mayit. Ini Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan nanti yang pernah kita saksikan itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Berada di tengah-tengah atau di dadanya. Ya, misalnya ininya apa? Mayitnya di sini. Kemudian sholatnya Rasulullah sholatnya imam tersebut pas di dadanya atau di tengah lah ya. Di dadanya atau kalau di Imam Abu Hanifah di dada. Di dada. Wa qala al-Malikiyah Imam Malik yakiful imam inda wasatir rajul wa inda mankibail mar'ah. Nah, kalau Imam Malik dia posisinya dia di tengah wa inda mankibail mar'ah, ini buat laki-laki, sedangkan buat perempuan di mankib, di pundak di sini, di pundak, rada dekat ke kepala. Baru ini waqala Syafi'iyah, Imam Syafi'i wal Hanabilah dan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya ayyaqiful musalli imaman au munfaridan inda ra'sir rajul. Nah, kalau posisi imamnya itu berada, jenazahnya adalah laki-laki, dia di kepalanya, di lempengan kepalanya. Sedangkan kalau jenazahnya itu ada perempuan, ia berada di sodrihi au wasatihi, di tengah atau di dadanya, dekat dada. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa sebabnya berbeda? Ini kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya. Nah, ini yang pertama hadis Samroh bin Jundub qala shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini putotnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Samroh bin Jundub qala, ia berkata shallaitu, saya salat wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat jenazah, dan Rasulullah jadi imam. Ala imro'atin matat fi nufasaiha. Salat jenazahnya itu imro'ah, perempuan yang mati, meninggal. Faqama alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam fi sholati wasatiha. Ia menjadi imam di tengah-tengahnya. Nah, itu saja. Ini hadis Samroh bin Jundub. Kemudian hadis yang lain, Abi Ghalib al-Hunnat qala syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazatin, ia salat ya ala janazati rajulin. Ini Anas bin Malik, ini sahabat ya. Salat jenazah yang laki-laki, jenazahnya laki-laki, faqama inda ra'sihi. Kalau laki-laki ia salatnya di kepalanya. Falamma rufi'at utiya bi janazatin imro'atin. Ketika selesai yang laki-laki, kemudian datang lagi utiya bi janazati imro'atin, datang lagi jenazah perempuan. Fa shalla 'alaiha, ia salat, shalla 'alaiha, ia salat lagi itu Anas bin Malik. Faqama wasatoha, dan ia dia itu berdiri di tengah-tengahnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi yang sholat itu siapa? Yang imamin Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Ya Aba Hamzah, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah. Yaqumu minar rajul haitsu kumtu. Ketika jenazah laki-laki posisinya di kepala. Wa minal mar'ah haitsu kumtu, ketika perempuan posisinya di tengah-tengah. Qala, na'am, iya. Tapi yang sholat siapa yang jadi imam? Anas bin Malik. Nah, yang tadi yang hadis Samroh bin Jundub itu Rasulullah yang imamin, tapi sholatnya di tengah-tengah. Kebetulan jenazahnya adalah apa? Jenazahnya adalah jenazah wanita. Jenazah adalah jenazah wanita. Nah, disinilah metodologi daripada para ulama berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan kalau perempuan sholatnya di tengah. Tidak mengajarkan seperti itu. Pokoknya kalau ada sholat jenazah di tengah aja. Mau laki-laki mau perempuan, itu yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah.
Kenapa sebabnya? Karena ketika Rasulullah SAW sholat, dia langsung di tengah. Jenazahnya datang langsung di tengah. Walaupun itu perempuan, tidak ada kalimat ini perempuan. Kalau perempuan harus di tengah. Kalau laki-laki harus di kepala. Nah, tidak ada seperti itu kalimatnya. Hanya Rasulullah sholatnya di tengah. Kebetulan jenazah adalah perempuan, sehingga Imam Abu Hanifah memahaminya semua laki-laki maupun perempuan sholatnya di tengah. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, ini Anas bin Malik sebagai tambahan informasi dari yang atas tadi, yang Rasulullah. Anas bin Malik sebagai informasi tambahan. Maksud Rasulullah, kalau misalnya di tengah itu adalah jenazah perempuan, tapi kalau jenazahnya laki-laki berada di kepala. Jadi itu. Jadi Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat, bukannya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan, kecuali kata Rasulullah, misalnya omongan langsung dari Rasulullah. Kalau kamu sholat jenazah perempuan di tengah, kalau laki-laki di kepala, langsung ucapan Rasul, udah nggak ada perbedaan. Sudah nggak ada perbedaan. Masalahnya ini yang menjadi perbedaan. Hadis yang pertama tadi yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah adalah Rasulullah memang sholat jenazah perempuan di tengah, tapi tidak ada hadis qauliyah, tidak ada ucapannya, hanya pekerjaannya saja. Ada jenazah datang, kemudian Rasulullah sholatnya di tengah. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, ini berarti mau perempuan mau laki-laki, pokoknya di tengah ini, begitu. Karena nggak ada ucapan langsung dari Rasulullah. Yang ada memang informasi yang kedua tadi dari sahabat Anas bin Malik yang katanya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau perempuan di tengah, kalau laki-laki di bagian kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tema berikutnya adalah halatul masbuk. Bagaimana kalau masbuk? Masbuk itu ketinggalan dia. Imamnya sudah takbir yang kedua, tiba-tiba kita baru datang. Kita baru datang. Faqala al-Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah ini berkata dalam kitabnya Syarhul Kabir ini. Al-masbuk bi ba'di takbirat yukabbir litahrimati summa la yukabbirul hal. Jadi kan kalau Imam Abu Hanifah tadi takbir ya, ketika datang masbuk, nah datang nih baru datang dia masbuk, yukabbir dia takbir yang pertama. Allahu Akbar. Berarti dia takbir yang pertama. Kemudian kalau misalnya imamnya sudah takbir yang ketiga nih, imam sudah takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Berarti yang baru masbuk itu takbir yang pertama dia, Allahu Akbar. Nah, kemudian kalau imamnya takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar, berarti makmum yang baru datang tadi takbir yang kedua, tapi nggak diangkat. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah tidak diangkat tangannya yang kedua. Allahu Akbar. Nah, salam kan itu. Siapanya salam? Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Kemudian meneruskan kembali yang yang masbuk tadi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, baru kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang salam yang pertama itu ada. Kalau enggak salam pun tidak masalah karena bukan rukun. Tapi biasanya salam tidak masalah. Wa qala Syafi'iyah yukabbirul masbuk wa yaqra'ul Fatihah. Nih bedanya. Ya, kalau Imam Syafi'i ini bedanya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hampir sama, ya, hampir sama. Nah, kalau Imam Syafi'i yukabbirul masbuk wa yaqra'ul Fatihah. Jadi ketika imamnya takbir yang ketiga, Allahu Akbar, masbuk datang takbir yang pertama, bacanya Fatihah, bukan baca seperti yang dibaca oleh imam. Kalau baca yang ketiga, imamnya apa? Misalnya bacanya sholawat, doa kepada mayit yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Nah, ketika masbuk datang, ini Syafi'iyah, Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah bagian dari rukun. Bagian dari rukun. Kalau tidak baca Fatihah, maka tidak sah salat jenazahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian takbir lagi itu imamnya, Allahu Akbar, kemudian ikut lagi Allahu Akbar, tapi bacaan apa? Bacaannya adalah sholawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian diitsmam. Diteruskan lagi Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu, walaupun imamnya sudah selesai.
Allahumma ighfir lahu warhamhu, kemudian Allahu akbar lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la ta'min ba'du wa kemudian baru dia salam, assalamualaikum warahmatullah. Wa kazalikal Hanabilah, dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang tata cara masbuk tadi ya. Bedanya dengan yang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hampir sama karena Fatihahnya dia rukun. Ini doa-doa tadi itu adalah termasuk rukun. Al-Fatihah dia harus dibaca, kemudian sholawat Ibrahimiyah juga harus dibaca, kemudian doa kepada si mayit juga harus dibaca, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah surutus sholati alal mayyiti. Syarat-syarat sholat mayit. Yang pertama adalah ayyakunal mayyitu musliman. Mayit tersebut adalah muslim. Mayit tersebut adalah muslim. Fala yusolli ala kafirin liqaulihi ta'ala wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Jadi yang pertama salatnya muslim. Yang kedua adalah ayyakuna jasaduhu huwa au aksaru maujudan wa hadza syartun indal Hanafiyah wal Malikiyah. Fala yusolli ala udwin. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu jasadnya harus mayoritas. Jadi misalnya kalau cuman tangan doang gitu, nggak ketemu misalnya ininya, badannya, nggak ketemu badannya, ada tangannya doang, badannya misalnya nggak ketemu. Ya misalnya kecelakaan, nemunya cuman tangannya doang. Maka tidak disolatkan dia, tidak disolatkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kenapa? Karena syarat yang kedua jasadnya harus lebih mayoritas. Misalnya kalau dari kepala sampai dengan bawah nih perutnya ada, masih bisa disolatkan. Tapi kalau tinggal ininya doang, tinggal kepalanya doang atau tinggal tangannya doang, udah nggak perlu disolatin. Udah nggak perlu disolatkan. Wa qala al-Hanabilah was Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i itu mengatakan walau qalilan, walaupun satu saja, sedikit saja, misalnya tangannya saja, itu juga bisa disolatkan janazah. Misalnya ketabrak apa begitu kan, misalnya tahu-tahu yang lain nggak ketemu, kemana itu, yang ketemu hanya palanya aja ketemu. Maka yang di palanya pun dia tetap disolatkan, disolatkan. Nah nanti berarti tidak pakai yang tadi itu sholatnya, lempengan mana, yang penting dia disolatkan. Nah ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang ketiga ayyakuna hadiran maudu'an alal ardi amamal musalli. Nah yang ketiga adalah sholat jenazah itu dia harus jadanya hadir di depannya. Tidak bisa jenazahnya di rumah, kita sholatnya di sini. Kecuali nanti pembahasan sholat gaib lain lagi. Tapi kalau sholat jenazahnya harus ada di sini di depan kita. Bukan jenazahnya di belakang sana atau jenazahnya di rumah masih kita sholat aja di sini. Nah itu tidak bisa. Ayyakuna hadiran maudu'an alal ardi amamal musalli. Jenazahnya itu tetap di depan itu. Di depannya kelihatan jenazahnya. Kemudian yang keempat ayyakuna qabla sholati alaihi ma'lumal hayati. Nah yang keempat adalah yang disolatkan jenazahnya itu menurut wahada syartun indal jumhur, menurut pendapat jumhur adalah yang dia sudah merasakan yang namanya kehidupan, sudah keluar dari rahim orang tuanya, rahim dari ibunya. Jadi kalau masih di dalam rahim, menurut pendapat jumhur, dia tidak perlu disolatkan lagi. Misalnya masih ada di dalam perutnya masih ada. Kemudian tiba-tiba meninggal nih janinnya. Emaknya nggak meninggal, tapi janinnya meninggal. Udah diambil janinnya sedikit nih. Kemudian menurut pendapat jumhur tidak perlu disolatkan, langsung dikuburin, udah nggak ada dosanya, langsung dikuburin. Tetapi wa indas Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'iyah tajujus sholatu, boleh mensolatkan walaupun masih di dalam kandungan, di dalam rahim, dengan syarat lebih dari 4 bulan karena sudah ada ruhnya. Jadi kalau masih 2 bulan masih segini kelihatan gitu, masih dagingnya doang, udah nggak perlu disolatin, kuburin aja langsung. Masih 3 bulan kan ada air mani, kemudian saripatinya, kemudian daging, darah, nah itu langsung aja dikuburin. Tapi kalau sudah 4 bulan, ya udah kelihatan tuh wajah-wajahnya, kelihatan sedikit lah gitu, maka menurut pendapat Syafi'iyah dia bisa juga disolatkan. Misalnya emaknya tidak meninggal, tapi janinnya yang meninggal, nah, kemudian
ini dah dibedah, kemudian keluarin itu janinnya, masih 4 bulan lebih udah, nah maka bisa disolatkan. Berbeda dengan jumhur, tidak perlu disolatkan, tidak masalah. Tapi hukumnya tajuz saja. Safiyah mengatakan tajuzu, bukan wajib kifayah seperti kebanyakan umum. Tapi kalau sudah keluar dari kehidupan, baru dia fardu kifayah. Tapi kalau masih di dalam rahim, hanya tajuzu saja, hanya boleh saja. Kalau nggak disolatkan pun tidak masalah, tapi boleh disolatkan. Nah, kemudian yang kelima syaratnya adalah toharotul mayitnya juga harus sudah diwudukan. Jadi jenazah itu kalau udah dimandiin itu juga diwuduin juga. Jadi habis dimandiin juga diwudukin jenazahnya. Diwudukan jenazahnya. Kemudian yang keenam, alla yakuna syahidan, bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak perlu disolatkan lagi. Taib, sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Silakan kalau ada yang bertanya, diskusi, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 4 golongan yang tidak disolati, itu baru satu yang tadi ada 4 golongan yang tidak disolati. Tadi konsep menjelaskan satu atau sektor itu kalau tidak dosa. Oh iya. Ada lagi? Kemudian ada satu tadi saya Rasulullah itu tidak mau orang yang masih berhutang. Nggak mau. Oh, yang masih punya hutang. Apakah salah satu dosa besar atau tidak? Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa mensolati mayit itu di riwayatnya di umur beliau berapa ya kan? Tahun Malik itu masih muda ya. Nah ini terkait dengan apakah ada syarat bahwa dalam mensolat mayit itu ada batasan umur atau harus balik atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan golongan yang dosa besar tadi, ada 4 golongan menurut Imam Abu Hanifah selain jumhur. Yang pertama adalah orang yang kabair, punya dosa besar, kemudian punya hutang, kemudian al-bughot, orang yang menentang menentang bughot itu di sini qaumun muslimuna kharaju an taatil imam. Dia menentang taat kepada pemimpin, pada Rasulullah SAW, nah, itu menentang, itu tidak disolatkan juga. Nah, kemudian yang keempat adalah ahlul bid'ah yang juga tidak disolatkan. Jadi 4 itu. Yang pertama kabair, dosa besar. Yang kedua adalah bugot, ya, menentang pemerintah itu Rasulullah. Dan yang ketiga adalah hutang. Dan yang keempat adalah bid'ah, ahlul bid'ah. Yang kedua tadi Anas bin Malik itu ketika mensolatkan sudah besar ya, karena Rasulullah sudah meninggal. Jadi ini informasi saya dari Rasulullah, kalau sholatnya laki-laki di kepala, kalau perempuan di tengah. Ini saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Kalau masih Rasulullah yang imamin, tapi itu adalah Anas bin Malik. Rasulullah sudah meninggal. Ada lagi tadi, ada 3 kayaknya. Tadi ada 3 kayaknya yang belum. Ada jenazahnya nggak? Kalau ada jenazahnya dia sholat jenazah. Oh ya, kalau ada jenazah dia ada jenazahnya. Kalau iya. Oh iya. Iya. Ya, yang terakhir itu terkait dengan doa memang tidak ada ya. Jadi artinya itu bebas aja. Habis sholat kan sudah selesai sholatnya.
sudah sah sholat jenazahnya. Adapun yang mau doa, baca Quran, doa itu tidak ada ininya lah, riwayatnya habis sholat jenazah harus ada doanya, tidak. Yang jelas itu intinya mendoakan mayit ya. Intinya mendoakan mayit. Tapi tadi kan sudah didoakan ketika sholat kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi kalau ditanya hadisnya terkait habis sholat mayit kemudian ada doanya gitu, itu wallahu alam, saya belum baca terkait tersebut. Kemudian yang terakhir yang di Masjidil Haram, kalau misalnya ada jenazahnya, itu dia sholat jenazah. Tapi kalau nggak ada jenazah, sholat gaib. Wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.